Harisah, ada Zaid bin Sabit. Ini bukan Zaid tapi Said. Said bin Zaid. Maka disebutkan dalam kitab yang kita kupas ini, beliau ini adalah singa dalam perang Yarmouk. Dan perang Yarmouk ini perang kaum muslimin melawan Romawi. Kalau perang yang sebelumnya perang kalau Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang apa Pak? Masih ingat Pak? Perang Qadisiyah. Itu perang kaum muslimin melawan Persia. Ya, Persia itu wilayah, kalau sekarang wilayah Iran sana, Iran, ya, Iran ujungnya ntar sampai ke perbatasan masuk ke wilayah Soviet. Nah, itu wilayah kekuasaan Persia. Adapun wilayah kekuasaan Romawi, Mesir, Syam, bumi Syam kan itu Lebanon, Yordania, situ Palestina, sampai ke Eropa sana. Itu wilayah sampai Bizantium juga itu masih dalam kekuasaan Romawi. Itu yang ada di Turki, ya, Bizantium. Konstantinopel, ya, Konstantinopel ke sana. Nah, Zaid bin Said ini disebutkan bahwasanya beliau adalah singanya dalam perang Yarmouk. Nanti kita akan lihat bagaimana keberanian beliau dengan pasukan berkudanya di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Ya, di bawah Khalid bin Walid yang mengusulkan mengawali serangan. Nah, nanti kita akan sampai bahasan di sana. Itu nanti di perang Yarmouk sendiri ini juga cukup luar biasa. Tantangan kaum muslimin bukan hanya berhadapan dengan Romawi, tapi pimpinannya sendiri oleh Sayyidina Umar. Kan pasukan Yarmouk ini yang ngutus adalah Sayyidina Abu Bakar. Di tengah peperangan, di tengah masa perang, Sayyidina Abu Bakar meninggal, digantikan oleh Sayyidina Umar. Kirim surat pimpinan bahwa Umar mengganti Khalid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu nanti ada dinamika yang luar biasa. Nah, Said bin Zaid ini salah satu yang ikut dalam pasukan itu. Secara khusus memang Said bin Zaid ini tidak banyak dikisahkan tentang beliau, karena memang orangnya sangat-sangat bukan tertutup, ya, apa ya? Beliau sangat menjaga rahasia kebaikan beliau. Nah, kalau sahabat-sahabat yang lain dilihat bukan nggak bagus dilihat, karena motivasi sahabat adalah untuk mengajak dalam kebaikan. Begitupun Said bin Zaid, seorang sahabat yang ketika berbuat baik orang pun nggak tahu. Ya, beliau lebih banyak dari bawah gitu lah, ya. Beramalnya bukan terekspos gitu. Cuma memang nggak bisa kita samakan dengan kondisi hari ini, Pak, ya. Memang kita hari ini kalau udah terekspos, potensi untuk ria itu jauh lebih besar daripada nilai untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Zaman itu nggak ada potensi, atau bisa dibilang kalau udah beramal udah nggak tanggung-tanggung. Kemudian Said bin Zaid ini 10 dari sahabat yang dijamin masuk surga. Ini kita baru sampai 9, Pak. Nanti setelah ini baru kita tutup dengan yang terakhir. Kemudian Said bin Zaid ini adalah masuk dalam bagian orang-orang yang pertama awal masuk Islam. Berarti masuk yang as-sabiqun al-awwalun, yang orang-orang yang awal sekali masuk Islam ketika Islam belum banyak, masih beberapa orang, belum puluhan, belum lebih dari puluhan. Dan beliau ini termasuk sahabat yang mengikuti seluruh peperangan yang diikuti oleh Rasulullah,
termasuk perang Badar. Walaupun perang Badar beliau nggak hadir, sama seperti beberapa sahabat yang lainnya yang nggak hadir perang Badar tapi dianggap bagian dari pasukan Badar. Kenapa? Karena pada saat itu beliau sedang ditugasi oleh Rasulullah untuk misi yang lain. Kadang ada kan nanti yang dipilih beberapa sahabat nggak ikut perang Badar. Nggak ikutnya bukan karena nggak mau atau bukan karena ada halangan, tapi memang sedang ditugaskan oleh Rasul untuk dengan tugas yang lainnya. Maka Nabi melihat untuk sahabat-sahabat yang apabila saat itu tidak sedang ditugasi pasti ikut. Maka orang-orang ini oleh Rasul dianggap mereka mendapat bagian dari pahala orang yang ikut perang Badar. Itu kan ada beberapa orang kan. Termasuk di situ nanti ada Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau mau ikut perang. Kata Nabi jangan. Lah kenapa jangan? Anakku lagi sakit. Istri beliau maksudnya. Istri beliau Ruqayyah sedang sakit. Engkau saya tugasi untuk menjaga Ruqayyah. Nah, sampai nanti perang Badar pas beliau balik anak Ruqayyah meninggal. Kemudian namun Said bin Zaid ini banyak dikisahkan tentang ayahnya. Nah, ini nanti ada banyak sekali poin-poin penting pelajaran yang bisa kita ambil terkait tentang bagaimana kesolehan orang tua itu diwariskan. Ini sering ada beberapa kali kita bahas ya, bahwa kesolehan orang tua itu akan berdampak bagi keturunan. Maka capek lelahnya kita hari ini datang ke masjid, ikut kajian dan lain sebagainya, yang menikmati hasilnya nanti bukan pahala, jelas kita dapat, tapi lebih daripada itu sampai turunan kita setelahnya nanti pun akan menikmati kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Di dalam surah Kahfi kan kita berulang-ulang ya kita sampaikan ketika Nabi Musa belajar dengan siapa? Nabi Khidir. Nabi Khidir pernah mendirikan sebuah rumah yang peyot gitu, yang rusak gitu ya. Tapi beliau juga pernah melubangi kapal yang masih bagus. Makanya Nabi Musa komplain gitu. Itu bagus dilubangin, ini jelek malah dibangunin. Apa kata Nabi Khidir? Bahwa di bawah rumah ini ada harta peninggalan milik anak yatim ini, dua anak yatim ini, yang mana ayahnya mereka adalah wa kana abuhuma sholihah. Dua orang tua mereka ini adalah orang yang soleh. Dalam tafsir Al-Qasir disebutkan bukan ayahnya, bukan kakeknya, bukan buyutnya, tapi 7 ke atas. Bayangkan Pak, 7 turunan ke atas, 7 turunan ke bawah masih menikmati hasil dan enggak main-main hasil yang dinikmati. Rumahnya dibangun oleh, kalau kita yang bangun rumah kita siapa? Tukang. Umumnya yang kita kenal tukang gimana? Biasanya, maksudnya dalam hal ibadah. Ada yang bagus, tapi ada yang ya begitu. Tapi ini rumah anak ini siapa yang bangun Pak? Nabi. Bukan satu nabi, 2 nabi. Ditambah 1 orang calon nabi. Kan bertiga. Nabi Musa kan ditemani sama pengawalnya Yusha bin Nun ya, yang nanti dia ini pun jadi nabi. Jadi secara tidak langsung rumah anak yatim ini yang bangun 3 orang nabi. Bagaimana Pak? Pondasi rumah yang dibangun oleh nabi itu kan luar biasa keberkahannya. Dampak dari mana? Dampak dari kesolehan orang tua. Nah, maka dalam kisah Said bin Zaid ini kita akan banyak mengutip bagaimana keberkahan kebaikan dari ayahnya nanti yang turun kepada Said bin Zaid. Yang pertama kita coba akan awali dari dalam fikih gitu ya. Enggak masalah fikih. Saya kurang tahu ini apa, tapi ada beberapa hal dalam ayah dengan ibu itu mewariskan ke orang tua, ke anaknya. Ada yang menyebutkan begini, ayah itu akan mewariskan fisik kepada anaknya. Coba lihat Pak, anak bapak lihat dari bapak.
mayoritasnya itu akan lebih ke ayahnya. Tapi kalau karakter, sifat itu banyak diwarisi dari ibunya. Nah, maka kalau pengen punya anak yang ganteng-ganteng, maka cari mantu nanti yang ganteng. Ya. Lalu kalau pengen cari anak udahlah ganteng, baik lagi hatinya, istrinya carinya baik, yang lembut, yang kasih sayang. Ya, karena itu nanti dua-duanya akan diwariskan kepada anaknya secara langsung. Walaupun nanti tetap lingkungan akan mempengaruhi. Walaupun orang tuanya soleh, keluarganya baik-baik, tapi lingkungan luar rumah seperti model-model hari ini kita gitu, Pak. Kalau nggak dijaga lingkungannya hancur, Pak. Ini anak kita, Pak, kita lepas bebas tanpa ada aturan, tanpa yang membuat yang membuat mereka batasan-batasan, ini kamu boleh, ini nggak boleh. Ini kan di luar sana sekarang luar biasa bebasnya. Informasi apa yang tidak bisa diketahui oleh anak kita? Nggak ada sekarang, ada nggak penghalang? Nggak ada. Benar-benar terbuka seperti air, kucuran air, Pak. Pengen tahu informasi tinggal buka, keluar, dapat. Saking canggihnya gitu ya zaman hari ini. Dulu kita nyari informasi harus ke perpus, buka buku, nggak, belum tentu satu hari ketemu. Ya, orang antik tuh nyari bukunya. Dulu nulis skripsi gitu. Apa ada cerita copy paste, Pak? Pak Abdi? Dulu apa ada cerita copy paste, Pak? Kan nggak ada. Nulis beneran, nulis, baca, nulis. Hari ini semalam kadang bisa bikin skripsi dia. Ngopi sana, belum lagi pakai AI yang sekarang, canggihnya luar biasa. Tapi kira-kira ada isi nggak tuh otak ya? Kalau model begitu, kan kualitasnya, ya komputernya sih canggih, tapi kualitas komputer sini gimana? Kan dipertanyakan betul. Jadi memang kondisinya hari ini lingkungan benar-benar harus kita filter. Kalau dulu kita disuruh main-main aja, Pak ya, mau naik sepeda juga mau kemana pun orang tua jarang khawatir. Hari ini kita jangan main sepeda, keluar klaster aja kita udah takut. Bener, Pak ya? Nggak melihat anak kita beberapa jam aja kita udah khawatir, takut dengan berbagai macam. Maka keluarga ini menjadi penting. Maka hanya Said bin Said ini sebuah keberkahan ketika dia memiliki seorang ayah yang sangat soleh ketika Islam belum turun. Nah, ini jadi poin utama juga, Pak. Maka pernah ada kisah, Pak ya, zaman Nabi itu ada seorang suami istri menikah, suaminya putih, istrinya putih, menikah. Harapannya apa? Anaknya apa? Putih lah. Bapaknya putih, ibunya putih. Tiba-tiba Allah takdirkan yang lahir anaknya hitam. Komplain nggak, Pak? Suaminya komplain. Kata suaminya, lah ini kenapa begini warnanya? Kok beda warnanya? Kata istrinya, aku nggak pernah disentuh sama laki-laki lain, cuma kamu. Apa kata suaminya? Enggak percaya. Kita putih, kamu putih. Lah ini hitam. Akhirnya apa? Kalau hari ini ada terjadi ya. Maka masa itu kata Nabi, panggillah. Suaminya datang hadap Nabi, lapor gitu ya. Kemudian Nabi nanya, kamu punya unta? Apa warnanya? Disebutlah dia punya warna coklat muda. Ada punya anak untanya? Ada 5 ekor anak. Gimana warnanya? Ada yang gelap, ada yang ini. Ntar, bapak ibunya ada gelap nggak? Nggak ada. Lah kok bisa? Kata Nabi, bahwa dari ayah. Coba lihat ayahnya. Ada nggak kakeknya atau apa siapanya yang ininya hitam? Ada. Iya itu turun dari sana. Jadi masalah ya, walaupun kalau hari ini wallahu a'lam tuh. Kalau hari ini udah tes apa? Tes DNA. Ada kisah menarik ini, Pak.
terkait kesolehan lagi. Satu masa ketika masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, beliau kan kebiasaan beliau malam keliling kalau ada rumah turunan air talangan airnya nggak benar, beliau benerin itu, dipukul dan dibenerin. Ada pot yang nggak benar diatur, beliau keliling berdua itu. Tapi nggak ada media Pak ya, nggak ada ekspos juga. Yang masuk gorong-gorong ya masuk aja, nggak usah kasih tahu. Orang nggak perlu tahu, masuk aja. Nah, maka Sayyidina Umar satu malam ketika beliau sudah keliling sampai di perbatasan kota Madinah, artinya udah jauh banget. Sadar beliau di sebuah rumah, udah sampai gitu ya, istirahat dulu. Ternyata di dalam rumah itu ada diskusi seorang, ada yang menyebutkan anak, ada yang menyebutkan cucu. Ya, diskusi dengan neneknya lah ceritanya. Kata neneknya, ini kan ceritanya mereka ini penjual susu, Pak. Mereka ini penjual susu. Kata neneknya, wahai cucuku, kalau susu murni semua ini jual, kapan kayanya, kapan untungnya kita? Campurlah sama air dikit. Ya, susu hari ini ternyata isinya cuma 30% ya. Air ya. Coba beli susu Pak, lihat. Walaupun namanya susu Pak ya, isinya banyakkan air putih sama gula. Air putih sama gula. Ada beberapa tapi yang memang 100% susu gitu ya. Tapi mayoritas isinya gula sama air putih. Maka cucu ini nenek bilang campur sedikit susunya, nggak usah murni banget lah. Kata cucunya nggak mau. Kenapa nggak mau? Kan Umar di sana, mana mungkin dia malam-malam kesini, kita di perbatasan jauh di sini. Umar kan di sana itunya rumahnya. Nggak mungkin dia sampai ke sini keliling gitu ya. Kata cucunya, iya, Umar nggak mungkin datang ke sini, tapi Tuhannya Umar, Allah maksudnya, Allah maha tahu. Apa yang dilakukan Umar? Malam-malam dengar seperti itu, cucunya kekeh tetap berpegang teguh, harus jujur jualan, nggak ada campur-campur. Berdebat cucu sama neneknya gitu ya. Sayyidina Umar setelah mendengarkan percakapan dua orang ini tadi dalam rumah, nggak ketok pintu, nggak apa. Kan kalau ketok pintu bisa pingsan Pak ya. Tok siapa? Umar. Bisa pingsan tuh. Tapi Sayyidina Umar langsung pulang ke rumah Pak. Pulang ke rumah dibangunkan semua anaknya. Bangun. Saya ingin menikahkan kalian. Ini pulang-pulang Pak, tengah-tengah malam. Pulang-pulang ayah pengen nikahin mereka. Gimana caranya? Gimana ceritanya? Seneng gak Pak? Malam-malam dibangunin mau dinikahin. Sayyidina Umar bangunin anak-anaknya. Ada nggak yang mau saya nikahin nih? Ini ada baranya Pak, ada permata nih, ada bidadari, ada apa? Ada wanita solehah nih. Ya. Kata Umar, saya ingin nikahin kalian. Siapa di antara kalian yang mau menikah dengan dia? Belum pernah ketemu, belum pernah ngobrol Pak. Ini anak-anaknya semua diem semuanya. Tengah malam dibangunin suruh nikah. Kata Sayyidina Umar, kalau kalian gak mau, aku yang nikahin. Oh saya. Dia angkatlah salah satu anaknya Sayyidina Umar, Asim namanya. Asim, nama anaknya Sayyidina Umar. Yang malam-malam tengah malam dinikahin Pak. Asim ikut. Datang langsung ke rumah yang penjual susu tadi, diketok pintu. Pas diketok pintu, pas lihat Sayyidina Umar, neneknya gemeteran Pak. Lalu kita ngomongin, ini orang datang. Khalifah langsung datang ke sini. Ya Khalifatullah gitu ya. Ya Khalifatul Rasulillah. Apa gerangan yang membuat Anda melangkahkan kaki ke tempat ini? Neneknya udah gemeteran nih. Mati aku nih. Ya. Tadi udah ketahuan. Dengan ketahuan nih. Sayyidina Umar nggak mungkin nggak menyalahkan, bukan dari kesalahannya.
Saya langsung nanya, mana tadi anak perempuan yang berdiskusi dengan kamu? Wah, kawat nih. Panggillah anak tersebut, dinikahkan oleh Sayyidina Umar. Tahu nggak siapa anaknya? Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Khalifah masa Bani Umayyah yang 3 tahun memimpin, tidak ada rakyatnya yang mau menerima zakat. Kesolehan bapak dan ibunya. Makanya kalau ditanya, kalau mau anak hebat, jangan anaknya yang dibangun hebat, enggak. Iya itu iya, tapi yang paling penting siapa? Bapak ibunya. Hari ini kita nyari jodoh asal, yang penting kamu suka nak, yang penting kamu cinta nak. Baru juga menikah berapa hari ini kan lagi heboh ya, yang apa yang KDRT. Siapa bapak ini? Bapak tahu ya? Siapa pak namanya? Enggak update. Pak Agus ya. Update pak. Orang Aceh Pak Agus ya. Orang Aceh pak. Dulu ketika nikah pak, slogan seakan-akan udah selesai semuanya. Yang penting kamu cinta kan kacau. Seorang ayah melepas seorang anaknya yang dibimbing, yang dilahirkan istrinya, dibesarkan, dikasih makan, disekolahi, dijaga dengan baik, dijaga perilakunya. Masa nikah cuma begitu aja? Bikin apa? Kalau mau jadi menteri itu apa kalau di DPR itu pak namanya? Tim and proper test apa? Fit and proper test pak ya? Dites pak, dicek. Mau anak kita yang dibuat seumur hidupnya, jangan asal lepas, ya. Kemudian, nah ini diantara tentang, karena balik lagi ya, kisah Said bin Zaid, kita banyak bicara nanti tentang kesolehan ayah, ya, kesolehan ayah. Maka di ayat Al-Quran sendiri Allah juga menceritakan bagaimana Nabi Zakaria ketika meminta anak, apa alasan beliau ingin banget punya anak. Duhai Allah, kalau aku belum punya keturunan nih, kalau aku mati siapa yang akan meneruskan, yang mengajarkan kebaikan agama ini? Karena pentingnya keturunan di situ, yang ingin meneruskan kebaikan. Maka masa ketika kita meninggal yang diteruskan adalah yang kurang baik kan, nauzubillah min dzalik. Emang ini anaknya si itu. Itu kan enggak enak apa? Musibah kita nanti itu, ya. Kalau orang banyak membicarakan tentang kejelekan kita. Atau ketika Sayyidina Umar juga, ketika anaknya Hafsah ini kan dicerai oleh suaminya, ya. Ketika dicerai maka dicarikan suami yang Sayyidina Umar sendiri nggak sembarangan memilih suami untuk anaknya. Anaknya masih muda, mestinya kan seumuran gitu ya. Tapi Sayyidina Umar enggak, memilihkan suami untuk anaknya. Yang pertama urutannya yang dipilih adalah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Umar nggak terlalu jauh selisih umurnya, 3, ya mungkin udah usia gitulah ya. Kata Sayyidina Utsman ketika datang ke Sayyidina Utsman, beri saya waktu. Kemudian besoknya balik lagi, wahai Umar, mohon maaf saya tidak bisa menikahi Hafsah. Kemudian datang Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar, memilihkan setelahnya pun orang terbaik dalam hal ketaatan kesolehan, Sayyidina Abu Bakar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar datang ke Sayyidina Abu Bakar menawarkan, wahai Abu Bakar, mau nggak engkau menikahi anakku Hafsah? Sayyidina Abu Bakar diam, nggak dikasih jawaban. Sampai-sampai disebutkan dalam sirah itu, Sayyidina Umar marah atas diamnya Abu Bakar ketika
ditanya, maunya kan jawab gitu. Kalau bilang nggak suka ya sudah bilang nggak suka. Seperti Sayyidina Utsman gitu ya. Mohon maaf belum bisa saya nikahi. Tapi Sayyidina Abu Bakar diam aja, nggak jawab selama 3 hari. Nggak lama setelahnya datang Rasulullah melamar Hafsah untuk diri beliau. Tuh Pak, siapa istri beliau? Siapa suaminya? Langsung. Kalau Sayyidina Umar nggak berani nawarin ke Rasulullah, tapi Rasul yang datang meminta Hafsah untuk menjadi istrinya. Ketika hari pernikahan, Sayyidina Abu Bakar hadir, datang nyamperin ke Sayyidina Umar. Wahai Umar, apakah engkau marah? Iya, aku marah. Marah lah, masa anak aku ditawarin tapi diem gitu. Aku marah. Kata Sayyidina Umar kan nggak ada basa-basi. Marah saya. Wahai Sayyidina Umar, ketahuilah bahwasanya aku telah mendengar Rasulullah menyebut-nyebut nama Hafsah. Kenapa aku menolak untuk menikahinya padahal aku ingin menikahinya? Tapi aku menghargai karena Rasul telah menyebut-nyebut namanya sebelumnya. Makanya aku mendiam nggak memberikan jawaban apa-apa. Karena kalau ditanya, kalau saya tak dengar itu saya mau nikahi dia. Tapi karena aku pernah dengar Rasul menyebut-nyebut nama Hafsah, maka aku mendahulukan Rasulullah untuk menikahinya dibandingkan aku sendiri. Barulah di situ Sayyidina Umar nggak jadi marah. Awalnya udah marah Pak, didiemin. Temen dekat ditawarin istri anaknya untuk jadi suaminya nggak mau. Karena Sayyidina Umar di sini dilihat bukan masalah tolak menolak tadi Pak ya. Ya Pak Agusnya. Ini masalah Pak, bagaimana seorang ayah mencarikan orang yang soleh buat anaknya sebagai pemimpin keluarganya. Ya harus Insya Allah. Kemudian secara nasab Said bin Zaid ini adalah sepupuan dengan Sayyidina Umar. Ya, sepupuan dengan Sayyidina Umar. Makanya kenapa nanti ketika Sayyidina Umar meminta sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga untuk bermusyawarah menentukan siapa khalifah setelahnya, itu beliau nggak mengundang Said bin Zaid. Ada yang menemukan dalam sirah itu bahwa karena ada hubungan kekeluargaan dengannya, sehingga Umar nggak pingin. Karena kan beliau pernah mengatakan ya, ketika sahabat-sahabat angkat aja anaknya Sayyidina Umar, punya potensi, bukan potensi enggak. Ini memang punya bakat Pak. Memang punya bakat. Kalau kira-kira kalau pemilihan dia menang. Walaupun ayahnya nggak ini, kalau ada pemilihan dia menang. Apa kata ayahnya? Cukuplah Umar saja yang jadi khalifah. Cukuplah Umar saja yang menanggung beban kekhalifahan ini, kepemimpinan ini. Kalaulah baik, maka cukuplah Umar yang dikenang. Tapi kalaulah jelek, maka cukuplah Umar saja yang disebut-sebut. Bukan lomba-lomba, Pak. Ya, bukan lomba-lomba. Udahlah ayahnya selesai masa jabatan, mana anakku? Yang lainnya. Cucu-cucuku sekalian bikin buku. Ya. Apa? Pekerjaannya apa? Cita-citanya dibesarkan untuk menjadi bukan hanya anaknya, sampai ke cucu-cucunya disiapin. Ya kalau bagus nggak ada masalah. Tapi begitu Sayyidina Umar menjaga betul, jangan sampai keluarga beliau masuk dalam nominasi pemilihan tersebut. Makanya Said bin Zaid nggak diundang, nggak dimasukkan dalam bagian tim penasehat gitu ya, yang menentukan khalifah setelah. Sampai nanti akhirnya terputuskan terpilih Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian pada masa Rasulullah masih ada, pernah Sayyidina Umar itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak kami mendoakan ayahnya Said, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail. Nama ayahnya Said bin Zaid, Zaid bin Amr bin Nufail. Ini Said bin Zaid, ayahnya Zaid
Amar bin Nufail. Nah, ayatnya ini Zaid bin Amr pada masa Rasulullah. Sayyidina Umar pernah datang tuh tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, boleh nggak kami mendoakan Zaid bin Amr? Kata Rasul, boleh. Padahal Zaid bin Amr ini meninggal sebelum diutusnya Nabi. Artinya jauh sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul gitu, dia udah meninggal duluan. Artinya kan memang beliau belum beragama yang sebagaimana Nabi ajarkan. Tapi kata Nabi bahwa Zaid bin Amr ini nanti hari kiamat dia akan dibangkitkan satu umat dan sendiri. Kan kalau umat Nabi Muhammad banyak nih, umat Nabi Musa banyak. Ini Zaid bin Amr nanti di hari kiamat dibangkitkan satu umat, tapi dia sendiri aja. Kenapa, Pak? Masih ingat, Pak? 3 orang yang mencari agama samawi. 3 orang sebelum masa Rasulullah, jauh sebelum masanya itu, ada 3 orang. Di antaranya adalah Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal siapa? Sepupunya Khadijah, sepupunya Sayyidah Khadijah. Kemudian Zaid bin Amr, satu lagi saya lupa namanya. 3 orang ini keliling, Pak, ke Persia, ke Syam gitu ya, mencari agama yang masih murni sebagaimana agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Maka dalam kisah tersebut disebutkan Zaid ini datang ke Syam, ya, kan pada masa ini kita agak balik ke belakang sedikit. Mekah, kan yang pertama menempati Mekah siapa, Pak? Nabi Siti Hajar dengan Mekah ini. Yang menempati pertama adalah Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Kan cuma berdua nih. Karena ada air Zam-Zam maka ada kehidupan. Setelah beberapa lama gitu datang orang-orang yang kabilah-kabilah mau lewat, lihat di situ ada sumber air, akhirnya netap. Nah, orang yang netap sehingga makin banyak. Nah, yang makin banyak itu yang pertama datang adalah dari suku Jurhum. Dari suku Jurhum, termasuk nanti Nabi Ismail menikah dengan laki-laki perempuan dari suku Jurhum. Yang dalam kisahnya apa? Nabi Ibrahim datang lihat istrinya sikapnya seperti itu, tolong titip pesan ya ke suamimu, tolong ganti engsel pintu. Ya. Nah, setelah Jurhum semakin berkembang, semakin banyak, akhirnya datang suku Khuza'ah. Ini nyerang Mekah, mengalahkan suku Jurhum. Ketika suku Jurhum itu dikalahkan, sumur Zam-Zam ditutup, timbun. Sehingga apa maksudnya, biar nggak bisa dipakai itu sama yang ngalahin sama oleh suku Khuza'ah. Khuza'ah berkembang. Awalnya orang datang ke Mekah itu untuk beribadah tawaf sebagaimana hari ini kita tawaf. Namun oleh salah satu rajanya suku Khuza'ah namanya Amr bin Luhai. Masih ingat, Pak? Amr bin Luhai ini dia suka berdagang ke Syam. Di Syam dia dapati orang-orang sana dari suku Amalik itu nyembah berhala. Dia nanya ke suku Amalik, ngapain kamu nyembah berhala? Kata mereka, inilah Tuhan yang memberi kami makan, memberi kami minum, memberikan kami semua kebutuhan kami. Oleh Amr bin Luhai, dia beli itu berhala, dia bawa ke Mekah. Karena dia raja, maka dia bisa memberikan instruksi. Inilah ya, cara kebaikan orang itu sesuai dengan kedudukan. Raja, ya, dia bisa bikin amandemen, bisa bikin aturan gitu ya. Siapapun
yang karena rajanya udah naruh berhala satu paling besar, yang lainnya ikutan naruh berhala. Karena mereka melihat bahwa ini Tuhan bisa, ini berhala bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Jauh hari kemudian bertambah hari mereka kemudian ngasih lagi aturan. Kalau beribadah di Mekah itu yang mutawaf di Ka'bah harus pakai baju yang dibuat oleh penduduk Ka'bah, oleh penduduk Mekah. Kalau orang miskin, maka apa yang mereka lakukan? Mereka nggak sanggup beli baju, maka mereka tahu dalam keadaan Oriana nggak ada selai benang pun. Gimana cara mereka beribadah? Siul dan tepuk tangan. Cara orang, ini kita flashback agak jauh belakang sedikit, ya. Karena Mekah ini sudah dimasuki, ya, karena dirubah oleh Amr bin Luhai tadi, sampai Nabi pernah dimimpikan, aku melihat Amr bin Luhai di neraka, terbelah isi perutnya, berceceran. Karena orang Mekah yang awalnya beribadah menyembah kepada Allah, ngikutin agamanya Nabi Ibrahim, agama Hanif, gara-gara dia orang menyembah berhala. Karena kan di sekitaran Ka'bah ada ratusan berhala, ya, ada ratusan berhala. Maka Zaid bin Said, ayahnya Said bin Zaid bin Amr, ayahnya Said tadi, dia setiap harinya itu duduk di pinggir Ka'bah, duduk liatin orang tawaf. Dari dulu pun talbiyahnya sama, Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, tapi di ujungnya mereka tambah illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Artinya bukan hanya, artinya mereka juga menyembah kepada berhala-berhala. Illa syarikan huwa lak, ya, tamlikuhu wa ma malak, yang memiliki dan juga memiliki kekuasaan. Mereka menganggap berhala-berhala ini punya kuasa. Dan ayahnya Zaid tadi ini, Zaid bin Amr, setiap kali orang bertalbiyah ketika akan menyebutkan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, kata dia kafakan, cukup, jangan disambung lagi, karena itu nggak benar. Karena dia tahu nih, ini nggak benar nih, jangan disambung ucapan itu, nggak benar. Jadi sebelum Islam datang, ayahnya Zaid itu udah mengajarkan tauhid, Pak. Nah, makanya nanti yang tadi, kenapa kata Nabi di akhirat nanti ayahnya ini dibangkitkan sendiri, dibangkitkan satu umat tapi sendirian. Karena sebelum Islam datang, dia sudah memurnikan, mentauhidkan Allah. Cuma memang dia nggak ngerti gimana caranya. Makanya dia nanti pergi ke Syam. Pergi ke Syam, dia nyari pendeta atau rahib paling hebat. Kalau kita hari ini mungkin imam besarnya adalah imam besarnya Yahudi siapa? Datang ke sana. Dia bilang, aku ingin memeluk agama Yahudi. Gimana caranya? Kata pemukanya, ini pemukanya bukan orang-orang yang baru belajar Yahudi, kan? Ini orang pemuka agamanya. Kata pemuka agamanya, kalau kamu ingin masuk Yahudi, kamu harus dilaknat dulu oleh Tuhan. Nanti baru kamu taubat, baru bisa kamu masuk. Kata saya, jauh-jauh aku dari Mekah sana ke sini pengen cari agama yang diridhoi Allah. Kamu malah dulu aku dilaknat dulu. Ini kan nggak dapet. Kata dia, oh nggak benar nih agama, nggak jadi. Kalau begitu tunjuki aku agama Nasrani, tunjuki ke Syam. Di Syam sana ada tuh, di daerah Persia, di daerah Romawi itu kan pusatnya orang Kristen, ya, orang Nasrani. Datang ke sana. Pas ketika akan datang ke sana, begitu juga ditemui pendeta besarnya gitu ya, pembesarnya. Ditanya, gimana caranya aku pengen dengan Nasrani? Kata pendetanya, kamu harus, kalau tadi Nasrani itu dilaknat, kalau Yahudi tadi dilaknat, kalau Nasrani itu apa ya, dimurkai gitu ya.
dimurkai dulu sama Allah, kemudian kamu taubat, baru bisa kamu masuk agama Nasrani. Kata Zaid, lah nyari agama yang bagus tapi harus dimurkai dulu. Nggak benar. Akhirnya apa? Ditinggalkan. Nah, sampai nanti singkat cerita ketika perjalanan pulang dia dibunuh oleh orang dalam perjalanan. Sebelum meninggal kata dia apa? Allah, aku tahu engkau ada, tapi aku nggak tahu cara beribadah. Allah, aku tahu engkau ada, tapi aku nggak tahu cara beribadah. Bimbing aku supaya bisa beribadah sebagaimana agama yang hanif dulu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kalau aku meninggal, tolong jangan haramkan anakku Said untuk beribadah kepadamu. Makanya anaknya mendapatkan doa dari orang tuanya. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi kisah dari Said bin Zaid, bagaimana keutamaan beliau dan kebesaran dari doa dari ayahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum